Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas bagaimana supporter Bali itu bisa cepat berkembang dengan pesat dan sampai sebesar ini. Padahal Bali United ini adalah tim siluman. Nah, bahkan tim siluman di Indonesia yang lainnya itu tidak secepat ini perkembangannya. Oke, kita saksikan. Oke, kita tahu ya, tim siluman di Indonesia banyak yang mengalami nasib yang gagal. Tak seberuntung tim-tim yang lainnya. Bahkan berada di Liga 1 pun mereka juga saya anggap gagal, tidak seberuntung Bali United ini yang akan kita bahas ini. Nah, Bali United ini menurut pandanganku itu sangat beruntung. Bagaimana toh resepnya kok bisa mendapat langsung supporter yang banyak, dan supporternya itu menurut pandanganku juga cerdas juga. Nah, mereka juga intinya itu loyalis banget lah, ibaratnya itu nggak abal-abal. Nah, bahkan sering melakukan away sana sini, langsung terpincut oleh Bali United ini bagaimana atau resepnya kok bisa seperti ini? Ini menurut pandanganmu banyak tim-tim siluman Indonesia banyak yang gagal ini karena apa, Cok? Karenanya dalam kasus Bali United ini sebenarnya bukan masalah siluman atau tidak ya. Yang jelas itu masyarakat Bali itu rindu sepak bola yang jelas. Kita lihat dalam sejarah sepak bola Bali itu ya era 90-an lah ya. Gelora Dewata Bali itu setelah bubar ya atau pindah ke Sidoarjo, mereka vakum lama sekali dari sepak bola. Terus ada Persegi Gianyar Bali. Itu pun juga waktunya sangat mepet ya atau singkat. Kejayaan Persegi Gianyar Bali itu kan periode tahun 2006 sampai 2007. Setelah itu juga bubar akhirnya, ke sanksi FIFA dulu. Akhirnya bubar klubnya. Nah, terus ada lagi setelah vakum itu LPI ya. Saat itu ada Gelora Dewata Bali atau Bali Dewata lah, kok Gelora Dewata. Dewata Bali ini ya juga sama, waktunya singkat sekali. Publik sepak bola Bali itu belum bisa menikmati indahnya sepak bola sesungguhnya ya. Nah, adanya Bali United ini dengan segudang prestasi dan keprofesionalan ini yang membuat masyarakat Bali itu bergairah kembali. Ya intinya bukan siluman atau enggak, yang jelas itu masyarakat Bali rindu akan sepak bola. mungkin lebih tepatnya bukan segudang prestasi tetapi profesionalnya. Nah itu, tapi banyak tim-tim siluman yang gagal di Indonesia ini karena ya mungkin disebabkan karena kalau kalian bangun tim siluman di tanah Jawa ataupun di Jawa sendiri, itu menurut pandangan saya itu sangat salah besar kalian itu membuat tim siluman di daerah Jawa. Tim siluman daerah Jawa ya pasti akan segera hancur dengan sendirinya, karena di sini itu banyak supporter yang sudah fanatik sama tim daerahnya masing-masing. Berbeda loh ya dengan Bali United. Bali United dikarenakan sepak bola mereka itu sudah lama tidak ada, bahkan ada pun sangat tidak layak juga. Nah, kalau di Jawa itu banyak tim-tim besar, banyak stadion-stadion yang mumpuni lah, itu perbedaannya seperti itu. Mungkin di sana juga miris itu. Bener ya John, kita lihat itu Tirakabu juga sepi supporter. Kita lihat dulu Bogor FC juga sepi supporter. Ada Sragen United juga sepi supporter. Banyak sih klub-klub siluman itu memang kalau di tanah Jawa itu memang bakal ditolak yang jelas. Bahkan nggak cuma di tanah Jawa, di Sumatera pun juga kita lihat Babel United juga sepi supporter ya. Ya itu kan bisa dilihat dari ekosistem lah, ekosistem persaingan di wilayah itu. Kita lihat di Jawa itu kan banyak klub besar yang bersejarah ya. Kita lihat ada Persija, Persib, Persebaya, Persis Solo, PSIM, PSIS, dan berbagai macam tim-tim daerah itu. Nah, kalau membuat tim siluman di tanah Jawa, ya bakal hancur sendiri karena memang ekosistemnya sudah kuat di sini. Betul sekali kalau seperti itu. Nah, Bali United ini mungkin sangat beruntung ya. Mereka itu mendatangkan tim di Bali karena sepak bola Bali sendiri masih belum bertampil di liga tertinggi lah menurut pandangan saya itu. Dan stadion di sana dulunya juga tidak layak juga untuk sepak bola menurut pandanganku. Bali United sendiri itu tidak melulu datang terus supporternya banyak, itu juga tidak. Nah, mungkin karena supporternya itu melihat perjuangan manajemennya Bali United dalam membangun Bali ini dengan sungguh-sungguh. Mungkin tidak main-main loh ya membangun sepak bola Bali ini.
kan tahu ya stadion Dipta itu dulunya seperti apa. Nah sekarang disulap menjadi seperti itu. Wah, ini perjuangannya juga dulu supporternya juga sepi, bahkan sampai manajemen Bali itu menebar poster-poster ataupun ya untuk menonton klub Bali United ini. Bahkan sampai yang mau nonton itu sampai dikasih seperti itulah ya. Layaknya tim baru mencari supporter lah. Bali United ini sangat bersungguh-sungguh menurut pandanganku. Ya ini tidak lepas dari manajemen Bali United yang sangat serius dan profesional ya. Kita melihat itu mereka itu tahu potensi. Oh, Bali itu kota pariwisata internasional, jumlah penduduknya juga banyak. Dan masyarakat Bali itu sangat rindu sepak bola dan mereka menghadirkan klub yang benar-benar serius untuk berprestasi. Nah, ini yang membuat masyarakat Bali itu antusias dengan Bali United. Apalagi kita lihat itu prestasi Bali United semakin tahun semakin meningkat ya. Dari yang belum apa-apa menjadi juara Liga 1, bahkan tampil di kompetisi Asia. Ini kan perjuangannya luar biasa sekali. Ini yang bikin masyarakat Indonesia salut. Bahkan klub-klub Indonesia sekarang itu banyak mencontoh Bali United dari segi pengelolaannya, terutama pengelolaan stadion dan pengelolaan klub. Ya betul sekali, kalau itu pengelolaan pasti kiblatnya itu Bali United ya. Kalau supporter ini menurut pandanganku juga bagus. Setelah Bali United sendiri mempunyai supporter yang bernama Semeton Dewata dan Norset Bos itu, terus ada lagi itu kreativitasnya. Kreativitas dari kedua supporter Bali United ini sangat bagus menurut pandanganku untuk menarik wisatawan asing. Bahkan NSB sendiri sering membuat koreografi yang menurut pandanganku ini sangat bagus sekali ya. Mungkin dikarenakan di sana itu banyak ya seniman-seniman yang sangat profesional. Ketika membuat gambar seperti itu ya mungkin kecil lah di sana itu, bukan kok hal susah itu, bukan, mungkin ya kecil ya. Jadi tidak ragu lagi ketika Bali United supporternya NSB itu koreografi pasti gambarnya sangat bagus. Lah itu yang menarik para wisatawan asing. Bahkan supporter Bali United itu kita lihat ya di tribun tribun utara itu banyak ya wisatawan asing yang datang di tribunnya NSB itu banyak. Nah itu sangat bagus untuk menarik wisatawan asing. Seperti itu harus dikembangkan oleh supporter Bali United agar semakin membesar dan semakin seperti selayaknya Persija dan Persebaya, Arema dan Persib dan lain-lain. Ya, selain manajemen Bali yang pinter menggait supporter, ini tuh tak lepas dari faktor supporternya juga ya yang bernama NSB ini. Kita lihat NSB ini kan semangat anak muda ya. Kita banyak anggotanya itu dari kalangan anak muda. Nah, dengan kreativitas, koreografi, korteo dan berbagai macam ya event-event yang dibuat NSB ini tentunya semakin membuat masyarakat Bali itu antusias untuk menonton pertandingan. Kita lihat itu supporter Bali itu tersebar ya di seluruh penjuru Bali ya, bahkan ya dari Badung, Denpasar, Gianyar dan banyak lagi ya di wilayah-wilayah Bali itu yang mendukung Bali United. Ini adalah klub persatuan ya. Klub persatuan itu ya seluruh pulau Bali itu mendukung Bali United ya. Nggak ada sekat. Kabupaten mana, kota mana nggak ada sekat. Seluruh Bali itu mendukung Bali United. Ini yang luar biasa. Ya mungkin ini juga berkat kerja keras manajemen juga. Lalu juga berkat kerja keras para supporternya juga sendiri yang sudah setia mendukung Bali United sampai sekarang, bahkan sampai juara. Ini menurut pandanganku bagus, perlu diapresiasi. Lah tim-tim siluman yang lain itu perlu mencontoh ya, jangan di Jawa. Kalau di Jawa sendiri ya pasti selalu hancur. Ya mungkin ada supporternya cuman paling beberapa ya, nggak ada yang loyal. Kalau di luar Jawa masih masuk akal. Menurut saya tak cuma di Jawa, bahkan kalau membuat klub siluman di Sumatera, di Kalimantan itu malah nggak laku ya. Ya kalau mau membuat klub siluman ya di Maluku, di NTB, di Sulawesi Utara itu masih bisa diterima. Mungkin kalau di Sumatera dan Kalimantan menurut saya sudah nggak diterima ya. Mereka itu banyak yang menyontoh
ekosistem supporter Jawa yang memang loyal sekali. Nah, betul kalau itu. Ya daerah-daerah kecil yang sering menghasilkan pemain-pemain bintang itu loh, seperti daerah Maluku itu kan sering menampilkan pemain-pemain bintangnya. Tapi klub sana itu ya seperti itulah. Ya, seharusnya sana itu juga ada klub profesional gitu loh. Ada, itu bagus. Ya mungkin agak susah sih ya, mungkin awalnya terlalu jauh, mungkin mikirnya seperti itu. Tapi kan kalau ada pun pemain-pemainnya pasti bisa mencetak pemain-pemain bintang itu untuk masa depan timnas juga bagus. Ya, saya tambahkan lagi ya, yang sering mencetak pemain bintang itu daerah Tomohon, Sulawesi Utara, daerah Palu, Sulawesi Tengah itu mungkin bisa ya membuat klub Sleman di situ untuk memfasilitasi para bakat-bakat alam yang sangat luar biasa ya. Kita lihat itu Jendri Pito itu kan dulu dari Tomohon ya, Sulawesi Utara ya. Banyak pemain-pemain timnas itu dari Sulawesi Tengah ya. Ada Firman Utina itu juga dari Sulawesi Tengah itu. Wah, luar biasa ya. Kalau mau membuat klub Sleman di sana mungkin bisa. Jangan di Jawa, jangan di Sumatera, jangan di Kalimantan. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang supporter Bali United ini yang berkembang sangat pesat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.